Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama teman sejawat sesama guru, yaitu dengan Ibu Ida Dalilah SPD, yang mana pada wawancara kali ini saya akan menanyakan tentang penyebab motivasi belajar rendah siswa dalam memahami makna syukur. Nah, menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab motivasi belajar rendah siswa? Baik, saya akan menjelaskan tentang penyebab motivasi belajar rendah dalam memahami makna syukur, yang dikategorikan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, seperti kurangnya pemahaman tentang makna syukur yang mendalam dan manfaatnya bagi kehidupan. Selanjutnya, krisis iman, kehilangan kepercayaan atau keraguan terhadap agama dan nilai-nilai spiritual, serta ketidaknyamanan, ketidakyakinan terhadap balasan rasa syukur. Selanjutnya yang ketiga, sifat individual. Sifat individual yang kurang bersyukur, mudah mengeluh, atau selalu ingin mendapatkan lebih banyak, serta kesulitan hidup yang membuat seseorang kurang bersyukur. Selanjutnya yang keempat, kurangnya minat dan rasa ingin tahu. Jika siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran, mereka akan merasa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, gaya belajar yang tidak tepat. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Siswa yang tidak menggunakan gaya belajar yang tepat untuk dirinya mungkin akan merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan pada akhirnya kehilangan motivasi belajar. Selanjutnya, masalah pribadi. Siswa yang sedang mengalami masalah pribadi seperti masalah keluarga, pertemanan, atau kesehatan mungkin akan sulit untuk fokus pada belajar dan mengalami penurunan motivasi belajar. Selanjutnya, kurangnya tujuan belajar yang jelas. Siswa yang tidak memiliki tujuan belajar yang jelas mungkin akan merasa tidak terarah dan tidak termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, kurangnya beban belajar yang terlalu berat. Beban belajar yang terlalu berat dapat membuat siswa merasa stres dan tertekan, sehingga menurunkan motivasi belajar mereka. Selanjutnya, ketidakmampuan memahami materi pelajaran. Siswa yang kesulitan memahami materi pelajaran mungkin akan merasa frustasi dan tidak termotivasi untuk belajar. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar diri individu. Seperti yang pertama, metode pengajaran guru yang monoton. Metode pengajaran guru yang monoton dan tidak menarik dapat membuat siswa merasa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Guru yang tidak mampu menjelaskan materi dengan baik atau tidak melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar juga dapat menjadi faktor penyebab rendahnya motivasi belajar. Yang kedua, lingkungan belajar yang tidak kondusif. Lingkungan belajar yang bising, tidak nyaman, atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber belajar dapat menghambat motivasi belajar siswa. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana belajar. Keterbatasan sarana dan prasarana belajar seperti buku pelajaran, alat tulis, komputer dapat menghambat proses belajar siswa dan menurunkan motivasi belajar. Selanjutnya, pengaruh negatif teman sebaya. Pengaruh negatif teman sebaya dapat mendorong siswa untuk berperilaku yang tidak terpuji, seperti bolos sekolah, bermain games yang berlebihan, atau terlibat dalam tawuran. Hal ini
dapat mengganggu proses belajar siswa dan menurunkan motivasi belajar. Selanjutnya, kurangnya teladan. Kurangnya teladan dari orang tua, guru, atau pemimpin yang kurang menunjukkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu jawabannya. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Ida Dalila yang telah memberikan jawaban tentang pertanyaan tadi, dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.